Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market meningkat sebesar 1,5% dengan total market cap mencapai di angka 3,71 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik high button in every videos. Dan buat lo yang suka dan bisa trading futures, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, langsung aja kita masuk ke chartnya dan kita bisa di sini dengan jelas BTC ke reject oleh BSB dan juga ya kolaborasi dengan 111.700-an ya. Jadi dengan jelas di daily pun BSB mulai menjadi resisten ya. Ya lagi-lagi memang normalnya seperti itu. Ya, kita bisa lihat yang terjadi dulu di sini ya. Mirip-mirip kan? Habis jebol bisa ada ya retest yang mungkin bakal reclaim tipis-tipis gitu, tapi in general akan menjadi resisten. Nah, buat lo yang belum nonton video kita kemarin mengenai beberapa skenario yang mungkin nggak akan ngerti konteksnya. Jadi buat lo yang belum ngerti konteksnya mungkin pertimbangkan nonton video kemarin ya, yang mengenai skenario yang bisa terjadi ya. Nah, jadi ya satu-satunya cara untuk menaklukkan BSB gitu ya, tanpa ya kasarnya tanpa kita harus ke MA50 weekly dulu, adalah dengan fundamental yang tiba-tiba berubah begitu. Jadi ya otomatis kita butuh misalkan tarif ya, perang tarif yang selesai, ada negosiasi yang fruitful ya. Lalu selain itu juga kita butuh the Fed yang ya menepati statement dia sebelumnya ya. Statementnya kan menyatakan bahwa dia akan menghentikan QT, akan rate cut. Nah, beneran nggak? Atau nanti berubah lagi? Karena apa yang dikatakan the Fed kadang-kadang tidak sesuai juga sama apa yang mereka lakukan. Begitu ya. 2024 akhir, the Fed, lebih tepatnya si Bang Jerome, mengumumkan bahwa rencananya akan 4 kali rate cut di tahun ini kan. Ya. Ternyata ya baru sekali. Begitu sekalipun basa-basi sekali gitu kan. Ya. Nah jadi ya kita lihatlah faktanya, fundamentalnya apakah akan mendukung atau enggak. Kalau fundamental cukup mendukung dan ada hype di belakangnya, kita bisa saja mengulangi seperti di Agustus September di 2023 di sini nih ya. Jadi jebol tapi nggak perlu membuat lower low yang dalam. Ini oke lah, ini lower low tapi tipis begitu, nggak sampai ke MA50. Kenapa? Karena ada hype dari ETF spot ya. Nah gua nggak tahu nih lu udah lupa atau enggak ya. Kalau gua pribadi masih ingat di masa-masa ini tuh orang semua hype dengan ETF spot ya. BlackRock akan mengadakan ETF spot, akan meluncurkan ETF spot ya. Ini lagi masa-masa diajukan ke SEC. Wah, semua jadi pengen beli BTC, akhirnya naik begitu ya. Jadi ya sekali lagi kalau fundamentalnya cukup nge-hype ya, ada suatu event tertentu yang bisa nge-hype, ya BTC bisa aja nggak harus ke MA50 dulu. Tapi historically speaking, kalau nggak ada event apa-apa atau malah ada fundamental yang berantakan, itu ya seringnya jebol ya ke MA50 seperti di sini, sini. Lalu kalau kita ke belakang lagi ada juga di sini ya, ini jebol ke MA50 ujung-ujungnya. Jebol ini bukan cuma ke 50 tapi bear market ya. Jebol ini ujungnya ke 50, jebol ya. Lu bisa lihat lah in general saat jebol banyaknya itu ke MA50 begitu ya. Nah, oke. Ya udah gitu aja, tinggal kita lihat apakah BTC akan tetap ke 50 atau enggak begitu. Dan kalau mau lihat kalau nggak jebol gimana Bang? Kalau nggak jebol kayak begini nih, enak 2017. Nggak jebol naik ya. Sini retest, nggak jebol mantul lagi ke atas lagi, ke atas lagi. Gitu ya. Wah Bang, enak ya Bang, dulu rapi. Iya, dulu lebih rapi. Sekarang lebih random gitu ya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, dinikmati aja. Ya, setiap cycle akan berbeda-beda, nggak akan ada yang sama persis satu persatu ya. Nggak ada yang kasarnya copy paste, nggak ada ya. Campuran dari beberapa bisa, tapi nggak ada yang copy paste ya. Sip. Yaudah tinggal kita lihat aja apakah nanti weekly close-nya hari Senin depan ya. Senin itu berarti masih 5 hari lebih 22 jam lagi. Apakah dia akan seperti biasa ke reject dan melanjut ke MA50 atau ada perbedaan nih ya. Karena kita tahu kan deadline itu tanggal 1 November ya. Sekarang tuh udah banyak rencana untuk ketemu antara US dengan China. Ada yang di Malaysia yang kita bahas kemarin ya. Lalu juga nanti ada di South Korea. So ya kita berharap aja pertemuan di sana fruitful dan akhirnya US China bisa damai. Kalau itu bisa damai, apalagi kalau Citra mulai nge-tweet lagi yang aneh-aneh itu ya mungkin bisa lanjut lagi naik tanpa harus ke 50
gitu ya. Oke, selanjutnya kita tinggal masuk aja dulu ke news deh. Untuk news ini datang dari US, ya, di mana walaupun Bitcoin price itu crash, ya, tetapi Charles Schwab, ya, dia tetap optimis terhadap crypto market akan rebound, begitu ya. Nah, jadi ya kita tahu lah ya, kemarin berantakannya luar biasa dan ini tentunya membuat outflow gede-gedean. Ya. Ini terjadi outflow yang cukup besar ya, 1,22 miliar USD. Gitu ya. Ini kalau dikerupiahkan 19,8 triliun rupiah hanya dalam seminggu saja. Jadi outflow-nya luar biasa besar ya. Nah, tetapi Charles Schwab ya tetap optimistik terhadap crypto market ya. Walaupun stressful week katanya kata Rick Wurster yaitu CEO dari Charles Schwab, ya, dia menyatakan bahwa Schwab tetap optimistik terhadap future of cryptocurrency ETFs ya. Dia mention bahwa Schwab clients ya berarti klien-klien si Schwab ini dia itu punya account sekitar 20%-nya di crypto based ETP begitu ya. Jadi sudah banyak sekali nasabah-nasabah Schwab yang which is ini jelas ini adalah level institusi ya. Dia itu ya rata-rata pada punya ETF kripto sekarang ya. Nah, jadi sekali lagi walaupun ya kasarnya kemarin berantakan tapi in general menurut si Schwab ini adalah tetap trajektori yang menunjukkan bahwa banyak orang semakin tertarik begitu. Bahkan dia bilang investor interest itu di kripto ini sharp peningkatannya ya, dan visit ke crypto site-nya dari si Schwab itu meningkat 90% dibandingkan dengan tahun sebelumnya begitu ya. Dan sekali lagi menurut dia ini adalah sinyal bahwa traditional investors ya, investor-investor yang dulunya tidak tertarik kripto artinya ya, sekarang mulai untuk mengconsider Bitcoin dan other digital asset as important part of modern portfolio begitu ya. Tapi biasanya kalau untuk ngomongin modern portfolio ya yang volatility-nya tinggi seperti ini mereka kan kecil. Nah, tapi kecilnya di mereka itu ngomong berapa, itu gede sekali gitu. Kecilnya buat mereka, kecilnya institusi itu nggak main-main begitu ya. Ya udah gitu aja. Ya, yang penting apa ya sekali lagi kita berpikirnya lebih ke jangka panjang aja dan ya sisanya tinggal kita lihat aja apakah fundamentalnya ada perubahan signifikan atau tidak gitu ya. Sip, untuk hari ini economic calendar kayaknya masih sama sih. Ingat gue Selasa juga belum ada apa-apa. Baru dari Rabu ada tuh ya. Yes, benar. Hari ini juga belum ada apa-apa. So langsung balik lagi aja ke chart. Kita lihat ETH sebentar. Untuk ETH dia dengan jelas ke reject oleh 4009,4 ya. Berarti kita dapat posisi short kemarin ya. Itu detailnya kita bahas di belakang lah. Sekarang kita lihat dulu di XY. Untuk di XY sayangnya menguat ya. Ya in general kita pengennya di XY melemah lah. Ya gitu. Supaya risk on asset lebih gampang untuk naik. Next BTCD. BTCD berhasil bounce di MA20. Sekarang ya coba kita lihat apakah dia mau retest lagi ke BSB kah? Ya intinya just keep it 60-40 buat yang konservatif, buat yang agresif pertimbangkan untuk ya ini aja rebalance aja ya, jangan sampai jual BTC untuk all in di alts ya, tidak bijak gitu ya. Balance sheet sekali lagi memang ya masih lama ya, masih nanti hari Jumat, tapi ya kita lihat trajektorinya sih ya terakhir masih sesuai sama apa yang dikatakan oleh si Bang Jerome ya. Nah, semoga selanjutnya juga masih senada nih, jangan sampai dibanting lagi kayak kemarin-kemarin. Udah naik dibanting. Naik dibanting gitu ya. Dan ya sekali lagi semoga rate cut-nya juga terjadi ya di bulan ini dan di bulan Desember lah ya. Kalau sampai itu terjadi ya itu bisa menjadi ekstra bensin juga, intinya seperti itu. Tapi hati-hati, sekarang udah semakin banyak ya teori-teori bahwa oh enggak ini nanti kita 2026 nih baru ngepam lagi lanjut karena rate cut-nya nanti banyak nanti di sana. Walaupun itu lagi-lagi masih desas-desus ya. Gue ingetin sekali lagi, yang dikatakan oleh the Feds itu bisa nggak kejadian sama sekali gitu, statement yang udah diomongin gitu. Ya contoh paling nyatanya tahun ini. Di tahun kemarin katanya akan 4 kali, bahkan sampai ada kemungkinan 5 kali rate cut katanya ya. Kejadian nggak? Enggak. Sekarang udah mau beres setahun ini ya, baru sekali rate cut. Itu pun yang kayak tadi yang gue bilang ya, dengan nada yang sedikit terpaksa gitu kan ya. Nah, jadi ya kalau apa yang menjamin ya bahwa tahun depan the Fed akan gila-gilaan gitu, enggak juga, enggak ada jaminan. Dan gue udah bilang juga ya, itu rate cut ya, rate cut itu tidak menjamin keamanan, tidak akan menjamin bahwa
pasti nih market akan lanjut bull marketnya, kagak. Itu ada datanya di S&P 500, di Nasdaq, dan seterusnya. Begitu. Nah, itu kemungkinan besar juga akan berpengaruh sama percis ke kripto. Karena korelasi antara kripto dengan indeks US itu besar. Begitu kan ya. So, ya hati-hati deh pokoknya dengan berbagai macam narasi-narasi yang bisa bikin lu sangkut. Gitu ya. Sip. Kita sekarang akan langsung aja masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan seperti kalian sudah tahu, di Wallbe sedang ada event eksklusif dengan TCI, yaitu event Wallbe X TCI, dan ada dua jenis event. Event yang pertama adalah untuk new user. Untuk bisa qualify-nya, lu tinggal register menggunakan secret promo code. Ya, pastikan menggunakan promo code itu karena kalau tidak, otomatis nggak akan dapat event ini. Ya. Dan yang kedua, make a minimum deposit senilai 25 USDT. Ya. Nah, event yang pertama adalah event yang bentuknya itu task. Jadi kayak kita nyari airdrop lah, seperti itu. Ya. Nah, yang pertamanya 250 USDT dalam bentuk rebate voucher untuk semua pengguna baru, dan ini bisa berlaku untuk selama seminggu. Ya, ini tentunya bentuknya rebate ya, untuk lu pakai trade lagi, bukan lu bisa WD, begitu ya. Yang kedua, nah ini USDT yang bisa kita tarik dengan jumlah sebesar 2.500 USDT untuk 50 orang pertama yang qualified menyelesaikan task yang ada di sini ya. Tasnya adalah yang pertama, buka 10 trades minimal 5 menit ya, atau lebih baik sih lebih lama daripada 5 menit ya, dengan posisi bukan hedging ya. Lalu yang kedua, invest lebih dari $10 di meme coins. Task ketiga, invest lebih dari $10 di prediction. Dan task keempat, trading volume lebih dari 25.000 USD ya. Nah, buat kalian yang memang jago trading futures, PNL-nya tinggi-tinggi, pertimbangkan untuk ikut turnamen Wallbe X TCI. Dan ini cukup lama ya, berlaku sampai tanggal 6 Desember. Jadi waktunya masih panjang buat lo yang pengen ikutan ya. Nah, jadi di sini PNL-nya semakin besar, maka lu akan mendapatkan hadiah yang semakin besar juga ya. Detailnya lu bisa lihat di Telegram Wallbe X TCI. Ya, di sini akan ada aturan jelasnya seperti apa, price point senilai apa, juara 1 sampai 3 yang dapat berapa, dan seterusnya ya. Event yang trading competition atau yang turnamen, dan juga yang tes ya. Jadi pastikan buat lu yang pengen coba Wallbe, pertimbangkan menggunakan promo code Toshi Crypto ya, atau menggunakan link di bawah. Karena promo code yang secret ini akan ada extra perks-nya. Dan juga tentunya bukan cuma yang event ini aja, tapi yang udah cukup lama dan terus berlaku adalah yang 250 USD. Jadi upgrade dari 100 saja biasanya kalau lo kalau lo register secara normal, tapi dengan menggunakan link kita di bawah akan jadi upgrade ke 250 ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silahkan bisa coba trade di Wallbe menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kemarin retest di resisten dan juga di support di hari yang sama. Artinya kita bisa limit 2 posisi hari ini ya. Nah, jadi ya yang pertama mungkin bisa pertimbangkan limit di EMA 200. Apabila terjadi retest kedua kita bisa buka posisi long. Nah, target TP-nya boleh di BSB bawah atau boleh juga di 111.752. Ya, karena dua-duanya di retest. Jadi boleh pilih yang mana yang pengen lu buka begitu ya. Nah, ya untuk shortnya lagi-lagi sama ya, berarti mirip aja, si logika tinggal kita balik lah begitu. Apabila terjadi retest kedua di BSB atau di 111.752, kita bisa buka posisi short, target TP-nya di MA 200. Untuk posisi spotnya ya, untuk DCA-nya di MA 200 107.274, 106.238 gitu. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 4009,4 ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya jelas di angka 3875,7. Ya, sekarang udah lagi floating profit sebenarnya ya. Coba kita cek. Udah profit nyaris 2% lah ya. Nah, ya tinggal jangan bandel, target TP-nya dipasang. Begitu. Nggak harus sama kayak gua, tapi minimal harus ada target TP. Jangan pakai feeling ya. Berapa banyak kasusnya, aduh bang udah profit ngebalik lagi. Iya, makanya jangan pakai feeling. Gitu loh, lo harus pastikan di mana tepatnya tuh lo mau take profit ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 3875,7, 3767,2, dan 3689,4.
4. Ya. Sip, itu kurang lebih untuk setup di DJWT sesi pertama ini. Nah, sebelum kita tutup ya seperti biasa ada wejangan dulu. Nah, wejangan gua ini ya akan mengingatkan sekali lagi berhubungan sama yang tadi itu. Wah, desas-desus nanti tahun depan bakal begini. Tahun depan The Fed bakal terus rate cut, makanya kita akan lanjut lagi extend ya. Gue ingatkan sekali lagi ya. Hati-hati dengan apa yang lo konsumsi. Dan pastikan apa yang lo konsumsi itu berdasarkan fakta data statistik. Begitu ya. Misalkan ada klaim, ada rate cut lagi, mana bisa kita rate cut malah kita rate cut malah kondisi market tambah jelek. Sekarang gini deh ya, kita lihat cycle kemarin aja 2021 ya. Ini bukan desas-desus rate cut, ini balance sheet lagi terus naik. Interest rate udah basically 0, berapa nih? Cuma 0,25. Kurang rendah apa lagi? Udah super rendah. Balance sheet juga naik terus. Secara makroekonomik sangat mendukung, gitu kan? Ya makanya di cycle kemarin orang bilang, mana bisa kita masuk bear market? Kita bukan lagi nunggu pivot. Sudah terjadi pivot dan sekarang malah makin kuat. Udah super cycle. Jadian nggak? Ya lihat sendiri. Kejadian nggak? Enggak. Apakah ada spesial jadi tonggos sampai ke Januari gitu ya karena ada extra liquidity? Enggak. Tetap November gitu. Nah jadi apa ya? Ya kalau gua gini, asalkan menggunakan fakta data statistik boleh dipertimbangkan. Tapi kalau tidak menggunakan fakta data statistik cuma kira-kira aja gitu ya. Nah ya itu harus hati-hati gitu. Jadi ingat, you are what you consume. Kalau lu konsumsi data-data yang nggak jelas atau lu konsumsi ya konten-konten yang berdasarkan perasaan, ya jangan kaget, nanti rasanya juga cuma perasaan aja gitu ya. Nanti portonya perasaan bagus kok jadi jelek, perasaan harusnya naik lagi kok nggak naik lagi. Nah gitu ya, ingat harus punya precise kasarnya the final line in the sand. Kalau kita kan jelas di amal 50 weekly gitu. Nah jangan sampai lu masuk cuma berdasarkan conviction. Oh yakin, conviction ya, nggak boleh nggak yakin. Ya nggak bisa kayak begitu. Nah, ya. Lu harus punya patokan ya. Kalau nggak punya patokannya berantakan. Ya, jadi hati-hati sama apa yang lu konsumsi. Gitu ya. Dan ingat, jangan jadi orang yang optimis, jangan jadi orang yang pesimis di market ya. Kalau di hidup boleh jadi orang optimis. Jauh lebih baik jadi orang optimis begitu, karena itu lo akan menarik hal-hal yang baik juga. Tapi kalau di market enggak. Ya di market itu kalau lu optimis, yang ada lu digorok. Itu lu pesimis, adanya ketinggalan mulu. Itu jadilah orang yang realis. Saat lu realis, lu melihat datanya seperti apa, faktanya seperti apa, dan lu terapkan porto lu di situ. Ya. Dan satu lagi juga, tugas kita itu bukan mencari satu skenario yang pasti akan terjadi. Sekali lagi, tidak ada satu skenario yang pasti akan terjadi. Kalau ada yang selalu skenarionya benar 100%, itu orang udah akan jadi orang terkaya di dunia, ya kan? Nah faktanya nggak ada. Ya maka dari itu kita tuh harus buat berbagai macam skenario-skenario yang kasarnya porto kita tuh bisa. Ya, porto kita tuh harus didesain untuk menjadi satu porto yang skenario manapun bisa terjadi. Ya apa saat skenario manapun yang terjadi itu beneran ya kasarnya benar-benar terjadi, lu nggak kenapa-napa. Mau yang dari yang paling baik, mau dari yang paling buruk, lu nggak akan tenggelam kapalnya. Nah kebanyakan orang tuh cuma fokus ngebuat satu kapal yang untuk menerjang lautan tertentu. Padahal ini kapal harus ke seluruh dunia. Nah kebayang nggak kalau ini kapal nggak didesain untuk lautan yang lain? Hancur lah. Ya kayak begitu. Sama porto juga. Kalau lo porto cuma desain untuk skenario terbaik lu doang, skenario paling cuan lu doang, taunya nggak paling cuan gimana? Ya hancur. Ya contohnya kayak dulu. Orang udah untung ribuan persen di Shiba, gue udah ingetin. TP, dibilangnya apa? Wah, lu nggak yakin nggak usah ngomong di sini, jangan bikin orang lain panik katanya. Jangan ngebikin orang-orang semua jadi cut loss gara-gara lu ya. Taunya apa? Dari untung ribuan persen jadi minus. Udahnya bilang iya bang, salah ya bang. Gue dulu salah satu yang ngomong, wah nggak yakin aja lu. Taunya apa? Kejadian kan? Nah ya. Jadi sekali lagi gunakan fakta data statistik dan siapkan porto lo itu untuk bisa menerjang berbagai macam skenario. Jangan cuma skenario yang lo inginkan. Ya. Sip, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa lo tabur akan lo tuai, jadi tabur lo sebanyak mungkin. Hal
Baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.